Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kecil-kecil semangat juga. Kita sahabat jodoh juga itu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حضرات المحترمين yang muliakan segenap para habaib anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang muliakan segenap para alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan rahmah, berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita pada malam hari ini dengan dikumpulkannya kita di tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan keberkahannya Allah, di majlis yang ini majlis adalah majlis yang sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita mengenang daripada perjalanan yang pernah dialami oleh kekasih Allah, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap dengan semakin mengenal beliau bertambah pula kecintaan kita bersama beliau. Amin amin ya Allah. Dan tatkala bertambah cinta kita beliau, bertambah kuat pula keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang sehingganya kita berharap semua ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang akan meraih daripada kebahagiaan dan keberuntungan dunia ila akhirah. Dan juga ini tempat merupakan tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat-tempat yang demikian ini adalah tempat-tempat yang sangat dianjurkan baginda Rasul untuk senantiasa kita hadir di dalamnya. Inilah majlis-majlis yang dikatakan Rasulullah sebagai taman dari taman surganya Allah. Sebagaimana beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melihat daripada taman-taman surga, maka hendaklah engkau gabung di tempat tersebut. Amin. Maka bertanya sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majalisul dzikir, ay majalisul ilim. Majlis-majlis yang di situ mereka kumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tersebut mereka mempelajari ilmu-ilmu agama yang dengannya ia semakin kenal dengan Tuhannya, yakni Allah. Ia semakin takut kepada Tuhannya, yakni Allah. Ia tahu cara bagaimana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sehingganya Luqman Hakim, beliau berwasiat, Bapak Ibu. Beliau wasiat sama anaknya, "Nak,
Kalau engkau melihat orang yang kumpul-kumpul mengingat Allah, maka kau gabung di situ nak. Kalau engkau orang yang tidak punya ilmu, dengan kumpul bersama mereka kau akan dapatkan ilmu. Dan apabila engkau orang yang berilmu, maka ilmumu akan menjadi bermanfaat berkat perkumpulan tersebut. Dan bila di majelis itu nak, ada satu saja orang yang dipandang rahmat oleh Allah, Allah senang satu saja di situ, maka karena pandangan rahmat itu engkau bersama mereka, maka engkau pun mendapat bagian daripada kecintaan Allah serta ampunannya. Kita yakin di tempat ini pasti ada salah satu daripada hamba Allah yang dipandang dengan rahmatnya. Amin ya Allah. Tidak berkumpul 40 orang dari umat Rasulullah, kecuali ada satu mereka yang diangkat menjadi salah satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Pang sampai kanan ulun Pak Haji Sufyan kan? Bisa. Atau siapa yang pasti ada. Sebaliknya ujar Luqman Hakim nak, kalau kau melihat majlis yang lalai kepada Allah, apalagi majlis-majlis yang di situ bermaksiat kepada Allah, jangan kau kumpul bersama mereka nak. Kalau kau orang yang punya ilmu, maka ilmumu jadi nggak bermanfaat nak. Dan kalau engkau orang yang tidak punya pengetahuan, maka engkau akan semakin tersesat dengan kumpul di tempat itu. Dan bila ada satu orang yang dimurkai Allah dalam majelis tersebut, maka engkau akan mendapat bagian kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau termasuk orang yang meramaikan dan mensyiarkan kedurhakaan itu. Makanya perkumpulan itu penting Bapak Ibu. Orang kumpulnya tempat baik-baik, maka ia akan digolongkan ahlul khair, orang-orang baik. Walaupun mungkin kita belum punya kebaikan-kebaikan itu, tapi sebaliknya kalau kita kumpul di tempat yang tidak baik, maka kita akan memperoleh bagian keburukan tersebut walaupun kita bukan pelaku keburukan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita berharap akan syafaat beliau untuk menyempurnakan segala kekurangan kita tatkala kita nanti kembali kepada Allah. Kekurangan amal ibadah, kekurangan daripada keilmuan, kekurangan daripada bekal kita kembali kepada Allah. Semoga beliau berkat majelis ini berkenan memandang kita dengan pandangan khususnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkenan untuk memandang kita berkat Rasulullah dengan pandangan rahmatnya, yang mana Rasul mengatakan jika orang mendapat pandangan rahmatnya Allah, la yashqa ba'dahu abada, ia tidak akan celaka selama-lamanya. Dan juga terlimpah salawat salam atas seluruh keluarga beliau yang suci, para sahabat yang mulia, dan pengikut beliau ila akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam malam hari ini kita bersama-sama mengenang, setiap kali datang bulan Rajab terkenang kita akan satu peristiwa besar yang pernah dialami oleh kekasih Allah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian dari Masjidil Aqsa Allah angkat beliau ke langit pertama sampai langit ketujuh, yang kemudian beliau diangkat lagi oleh Allah bersama malaikat Jibril, sehingga beliau berada di satu posisi yang mana malaikat Jibril pun tidak mampu untuk menetap di tempat tersebut kecuali junjungan kita baginda Rasul. Maka ini peristiwa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah, zat yang memperjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidaklah ada suatu peristiwa atau apapun yang dilaksanakan Rasulullah kecuali di situ ada pelajaran-pelajaran untuk kita umatnya. Termasuk Isra Mi'raj ini adalah satu hal perjalanan istimewa Nabi Muhammad, yakni tatkala beliau akan menghadap Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya peristiwa ini pula menjadi satu bekal pelajaran bagi kita ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal sebelum terjadi Isra Mi'raj, baginda Rasul didatangi daripada malaikat Jibril dan Mikail, di mana beliau dibedah dadanya, beliau dikeluarkan hatinya, dibasuh dengan air Zam-Zam. Ini maknanya bukan berarti hati Rasul kotor, bukan, akan tetapi ini adalah pensucian di atas kesucian, tuhran ala tuhrin, yang nantinya menjadikan cahaya di atas cahaya. Karena pembelahan ini bukanlah satu-satunya yang pernah dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu beliau masih kanak-kanak, beliau sudah pernah dibedah oleh Jibril. Maka pada kesekian kalinya sebelum Isra Mi'raj, beliau kembali dibedah oleh malaikat Jibril untuk persiapan menghadapi zat yang maha suci, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pelajaran. Maknanya apa? Ketika kita hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, maka kita butuh modal kesucian hati. Hati kita harus dibersihkan. Satu di antara yang menjadi sebab penghalang kita kepada Allah, yaitu perbuatan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kalau pian ditanya, pernahkah pian berbuat maksiat? Kira-kira pernah nggak, Pak? Pernah nggak kita melakukan dosa? Pernah. Pernah apa tiap hari? Tiap hari. Nah, itu jujur ya. Tiap hari kita jatuh kepada dosa. Karena kita manusia yang lemah, dan Allah tahu keadaan kita, Bapak Ibu. Rasul ingatkan, idza adnaba al-'abdu dhanban nukita fi qalbihi nuktah sauda. Apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka muncul satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba safa qalbuh, kalau ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa itu, jernih kembali hati tersebut. Wa in zada dzalik, kalau ia menambah lagi, maka bertambah pula hitam tersebut. Sehingga hati itu seluruhnya akan menjadi hitam pekat. Kalau hati sudah hitam pekat, lantas bagaimana ia akan mendekatkan diri kepada Allah? Hati itu ketika sudah menjadi hitam, ia akan menjadi keras. Ketika hati keras, maka kata Rasulullah, sejauh-jauh hamba adalah mereka yang hatinya mengeras. Wa qaswatul qalbi min kasratiz dzunub, dan kerasnya hati itu dikarenakan banyaknya dosa-dosa yang dikerjakan umat manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau mau jujur, tiap hari kita berdosa, Bapak Ibu. Akan tetapi kita punya Allah. Tuhan kita itu zat yang maha pengampun. Akan tetapi pula walaupun demikian, jangan kita remehin dosa.
Karena bagaimanapun dosa itu kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara kecil, kalau kesalahan itu kepada orang yang besar, itu jadi masalah besar Bapak Ibu. Coba saja pian, gambar monyet pian, pinggir jalan, gambar monyet. Habis itu pian bawahnya kasih nama, kawal pian. Kasih kawal pian namanya. Siapa namanya lah? Robi. Robi. Bingung nanti. Robi. Kalau dikasih nama teman pian, paling-paling teman pian yang marah. Haha. Iya. Betul. Paling-paling juga gak seberapa juga marahnya. Itu teman pian. Tapi yang jadi masalah besar kalau kesalahan kita itu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha baik, yang setiap hari nikmatnya diberikan kepada kita, akan tetapi tiap hari dosa-dosa kita setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita beri, tapi kita jadi hamba yang lemah, seringkali jatuh kepada perbuatan maksiat. Allah kasih kita lidah. Untuk apa? Untuk kita berzikir kepada Allah, untuk baca Quran, untuk mengingatkan daripada umat saudara kita untuk kembali kepada Allah. Akan tetapi berapa banyak kita telah menyelewengkan lidah kita, bukan untuk zikir, justru untuk menfitnah orang. Bukan untuk baca Quran, tapi untuk membuka aibnya orang. Berapa banyak telah kita lakukan. Allah kasih kita mata untuk membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, melihat kaum salihin, melihat kasih sayang dengan orang tua sesama muslim. Tapi berapa banyak seringkali mata kita jatuhkan kepada kemaksiatan. Berapa banyak mata kita memandang kepada hal-hal yang di situ mungkin Allah tidak ridha kepada kita. Ini maknanya setiap dosa yang kita kerjakan sebenarnya di situ adalah salah satu kekurangan ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Bapak Ibu, setiap apa yang kita kerjakan kelak akan berbalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innahu may yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berlumuran dosa, sebelum sempat taubat mati duluan, maka sesungguhnya Allah siapkan bagi mereka neraka jahanam yang di situ mereka tidak mati dan tidak hidup. Ini sebabnya kita jangan tunda-tunda taubat, karena kita nggak tahu sampai kapan batas hidup kita. Jatuh kepada dosa, kita kembali kepada Allah. Jatuh lagi, kita balik lagi. Karena sesungguhnya kita memang hamba lemah. Sekuat apapun terkadang kita seringkali jatuh kepada sesuatu hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita perhatikan hadirin. Sesungguhnya neraka itu sesuatu hal yang mengerikan. Rasul diperlihatkan neraka itu tempat yang tidak pernah bisa dibayangkan kengeriannya. Sampai-sampai bayangkan apinya saja. Ketika pertama Nabi Adam turun di muka bumi ini, maka mintalah api malaikat kepada malaikat Malik, berapa engkau hendak? Beri saja sebesar biji kurma. Kata malaikat Malik, seandainya satu biji kurma daripada api neraka ditaruh di dunia, maka sungguh akan terbakar langit dan bumi ini. Kalau begitu separuh saja. Seandainya separuh dari biji kurma api neraka tersebut taruh di dunia, maka sesungguhnya tidak akan ada kehidupan, di mana tidak akan pernah tumbuh tanam-tanaman dan juga tidak akan pernah turun hujan. Kering karenanya. Itu baru separuh biji kurma. Akhir-akhirnya berapa yang dikasih untuk dunia ini? Yang dikasih cuma satu titik yang sudah dicuci berkali-kali.
maka bekasnya ini adalah api kita di dunia ini. Maka ini pelajaran bagi saya pribadi wabil khusus, karena terus terang ulun di sini bukan berarti orang terbaik di antara pian. Kebetulan saja ulun diundang jadi ngomong tuang. Padahal ulun yakin di antara pian banyak orang-orang yang jauh lebih baik, lebih alim, lebih saleh daripada ulun. Ini mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat. Begitu juga di dunia. Ketika seseorang selalu daripada menumpuk-numpuk perbuatan dosa, tidak ia taubati kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi sebab musibah-musibah dalam kehidupannya. Di antaranya apa, Pak? Seret rizkinya, Pak. Innal 'abda la yuhramur rizqa li dhanbin yusibuhu, kata Rasulullah. Seorang hamba itu tertutup rizkinya disebabkan dosa yang ia kerjakan. Ini sudah ada bisnis, pokoknya ini kalau dilihat kayaknya bagus, ini bisa jadi setiap bulan penghasilan kira-kira 10 juta. Akan tetapi ia adalah orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka perencanaan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan. Ini, dan tatkala dosa selalu kita kerjakan, orang itu hidupnya akan semakin dipenuhi dengan kesusahan. Suka sumpek, Pak. Kalau banyak dosa itu sumpek, sedih, galau hidupnya. Maka apa? Obat satu-satunya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang Maha penerima taubat. Seandainya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bawa dosa sepenuh langit dan bumi, tapi kita datang dengan pengakuan, kita menangis kepada Allah, ya Allah, ulun hambamu yang berlumuran dosa, ya Allah, ulun lemah, ya Allah, maka ampuni dosa hamba, ya Allah. Maka pastilah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sudah pasti itu. Berapa banyak kita mendengar cerita, cuman ya tadi, taubat kita kepada Allah hendaklah senantiasa kita berusaha meningkatkan kualitasnya. Pernah di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang pemuda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menangis bercucuran air mata yang luar biasa. Sayyidina Umar yang di saat itu di hadapan rumah baginda Rasul melihat tangisan pilu pemuda ini tidak tahan. Ia pun menangis, nangis luar biasa, masuk ke dalam rumah Rasulullah. Ditanya Rasul, ya Umar, apa gerangan yang menjadikan engkau menangis seperti ini? Ya Rasulullah, ulun melihat pemuda di depan dengan tangisan pilu, ya Rasul. Tangisannya ulun tidak kuat melihatnya, sehingganya aku pun ikut menangis karenanya. Suruhlah masuk, iya ya Umar. Maka masuklah pemuda itu di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ia pun menangis. Ia pun menangis pilu. Ditanya, wahai pemuda, apa gerangan yang menjadikan engkau nangis sedemikian rupa? Ya Rasulullah, saya telah banyak melakukan dosa, ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar langit dan bumi? Dosaku lebih besar dari langit dan bumi, ya Allah, ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar dari arasy-Nya Allah? Dosa hamba lebih besar dari arasy-Nya Allah, ya Rasulullah. Ceritakan kepadamu dosa apa yang kau perbuat, ya Rasulullah. Telah 7 tahun saya punya gawean gak bagus. Apa gaweanmu? 7 tahun saya punya kebiasaan kalau ada orang meninggal, maka saya selalu mencuri kain kafan jenazah tersebut, aku jual untuk kujadikan kebutuhan makan sehari-hari. Lantas ya Rasulullah, satu ketika seorang sahabat Ansor, seorang putri anak sahabat Ansor yang meninggal,
maka aku bongkar kuburnya, aku ambil kafannya, aku telanjangi dia. Maka aku ambil, tatkala aku melangkah beberapa saat, aku teringat bagaimana moleknya tubuhnya si perempuan itu. Timbul hasratku sehingga aku kembali dan aku perkosa jenazah itu ya Rasulullah. Jadi memperkosa jenazah, Pak, sebenarnya dosanya lebih besar yang bukan jenazah, Pak. Yang masih hidup lebih besar itu. Hati-hati. Akhirnya setelah itu, ketika aku hendak pergi, setelah melangkah beberapa langkah, tiba-tiba perempuan itu bangun dan berkata, celaka engkau yang telah menjadikan aku telanjang sedemikian rupa, dan engkau menjadikan aku berhadas besar nantinya untuk menghadap Tuhanku. Maka aku melihat kejadian itu, tidak tahan, aku menyesal ya Rasulullah. Aku merasa dihantui dengan dosa yang telah kuperbuat ya Rasulullah. Maka Rasulullah melihat kelakuan ini, engkau memang sungguh terlalu, keluar dari tempat ini. Rasul tidak tahan, saking bejatnya ini orang. Keluar kau tempat ini. Maka keluarlah ini pemuda dengan tangisan yang lebih menjadi-jadi dari sebelumnya. Maka ia pun pergi di satu lembah. Selama 40 hari ia menangis dengan pilu di hadapan Allah. Ia bermunajat kepada Allah, wahai Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam, kalau memang engkau ampuni dosa-dosaku ya Allah, maka sampaikanlah ampunanmu kepada baginda Rasul dan para sahabatnya. Dan seandainya engkau tidak mengampuni aku ya Allah, maka bakarlah aku sekarang juga, asal engkau tidak menyiksaku nanti di akhirat. Begitu bagaimana kesungguhan taubat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa hamba itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kata Jibril, Allah sampaikan salam kepadamu. Apakah engkau yang menciptakan makhluk ataukah Allah? Allah yang menciptakan makhluknya. Apakah engkau ataukah Allah yang telah memberikan rizki kepada mereka? Allah yang memberikan rizki ya Jibril. Apakah Allah ataukah engkau yang menerima taubat-taubat mereka? Allah yang menerima taubat mereka ya Jibril. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni si fulan yang datang kepadamu karena dosa-dosanya, maka maafkanlah ia. Maka di waktu itulah kemudian disampaikan bisyarah, kabar gembira, dicari pemuda yang telah 40 hari hilang tadi bertaubat di lembah, kemudian diterima taubatnya dan dibawa kembali untuk bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian keadaan orang-orang yang punya kesungguhan dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ingat, dosa tetaplah dosa. Jangan sekali-kali kita tahu kemudian kita tertipu dengan ampunan Allah sehingga meremehkan itu dosa. Biar aja, Allah kan Maha Pengampun, tumpuk aja sudah dosa. Jangan sampai timbul seperti itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan ditumpuk. Dosa kecil tapi rutin, Pak, istiqomah tiap hari, digawe terus, gawe terus, lama-lama jadi besar. Apalagi ada peremehan tadi itu, Pak, meremehkan tadi dosa kecil langsung besar, kada pakai nunggu nanti lagi. Wala kabirata mal istighfar, dan tidak ada dosa besar tatkala ia selalu bersamaan dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maka ketahuilah, setiap kita pasti pernah jatuh kepada dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun.
Setiap anak Adam itu sudah pasti melakukan kesalahan dan dosa. Tapi ketahuilah, setiap sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pian yang mungkin Allah jaga pian mungkin tidak pernah maksiat, mungkin ada di antara pian gaweannya tidak ada lagi kecuali ke masjid mondar-mandir, yang hari-hari selalu baca Quran, berzikir. Jangan sampai timbul meremehkan orang yang pernah berbuat dosa, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kita meremehin orang, itu ngarannya sombong. Ketika orang itu telah sombong, hakikatnya ia telah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, bisa jadi mereka yang saat ini bergelimang dosa, tatkala Allah kasih ia hidayah, ia kembali kepada Allah, dalam waktu singkat ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu nilainya adalah di penghujung usianya. Kira-kira yang sudah adakah jatah pasti surga? Ada kan belum, Pak? Oh, Pak. Penduduk candi si fulan sudah ada SK, ini sertifikat surga sudah ada. Belum ada. Makanya kita jangan sampai meremehkan orang lain yang berbuat dosa. Adab kita mendoakan mereka dan kita memohon untuk dijaga oleh Allah dari perbuatan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ulun hendak menyampaikan, orang itu tidak akan pernah jadi orang soleh kalau bersamaan al-qanaah bil jahl, kata Imam Ali. Apa? Merasa puas jadi orang bodoh. Biarlah bodoh, yang penting duit banyak. Jangan. Al-jahlu zulmun. Kebodohan itu kegelapan. Orang ketika tidak punya ilmu, tak ubahnya orang yang berjalan di satu tempat yang penuh dengan kegelapan. Tidak tahu di mana ia akan berpijak, tidak tahu apa yang ia pegang. Pas pegang-pegang ini dilihat kok halus, apakah ini? Tahu-tahu ular, Pak. Pas kena mulutnya, selamat sudah, Pak. Kita berjalan di kegelapan, tidak tahu di hadapan kita, tahu-tahu sumur, terjungkir di situ pian. Kenapa? Berani jalan tempat gelap, tidak pakai lampu. Ini ada yang suka gelap-gelapan ya? Yang muda-muda biasanya gelap-gelap juga. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka itulah Rasul mengadakan kun aliman, jadilah kau orang alim. Orang Islam kalau bisa jadi orang alim. Kalau tidak bisa alim, au muta'alliman, jadilah engkau orang yang belajar. Ini orang yang punya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tidak bisa juga menjadi orang yang muta'allim, belajar, au mustami'an, jadilah pendengar. Kalau ada di mana keilmuan tentang agama, dengerin. Kadang-kadang enggak, kalau dengar ceramah panas telinga. Ini kayaknya nyinggung saya ini. Dikit-dikit nyinggung saya. Orang penyakitan, Pak, itu. Penyakit hati. Au muhibban, atau pecinta. Jadi orang alim. Karena orang alim dikatakan warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Kalau pian mampu di situ, maka pian akan punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Punya rumah, tapi rumah yang digunakan tempat untuk ibadah, ini masuk di luar yang mal'un tadi. Punya kendaraan dipakai untuk hadir di majelis-majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Punya apa lagi? Punya pakaian dipakai kepada hal-hal yang baik. Semua digunakan untuk zikrullah, maka ia keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun wa muta'allimun, kemudian orang alim dan orang yang belajar. Ini. Dan ini keutamaannya luar biasa. Tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sittina sanah, kata Rasul.
berpikir sesaat, ya katakan 1 jam lah, memikirkan tentang keilmuan itu lebih baik kata Rasulullah daripada kalian beribadah selama 60 tahun. 60 tahun ibadah, Pak. Kita baru berapa tahun? Ini saja sudah banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita peroleh kemuliaan itu diantara dengan majelis ilmu ini. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau tidak punya ilmu, ia tidak tahu mau berbuat apa. Kadang-kadang niatnya pengen ibadah, tapi tidak tahu ibadahnya salah. Sehingganya wudhu, kadang wudhunya tidak pas. Makanya belajar bab wudhu. Itu kan ilmu rendahan, Pak. Saya maka sudah hakikat, nggak pakai sholat lagi sudah sampai kepada Allah. Nah, ini bukan sampai ke Allah ya. Kalau ada orang mengatakan sholat itu syariat, apa belum sampai itu berarti belum sampai. Jadi tidak usah sholat sudah, dia sudah nyampe katanya. Kata Ghazali benar, ia sudah sampai. Sampai kemana? Sampai ke neraka sakor katanya dia. Kalau ada ilmu yang mengatakan tidak pakai sholat sampai surga itu nggak ada ceritanya, Pak. Cara ibadah kepada Allah bagaimana? Pelajari apa yang wajib sehingga ia tahu kewajiban ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu diceritakan orang ini punya semangat ibadahnya tinggi tapi tidak tahu ilmu, Pak. Pemuda, dia pengen jadi ahli ibadah. Sehingga saking yang pengen ibadahnya, dia tidak mau nikah. Kenapa? Takut nanti istrinya mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikah itu, Pak, ibadah. Ya. Makanya kadang-kadang orang yang sudah paham kayak gini, sudah dapat satu hendak nambah lagi ya, ibadah lagi ya. Lain kisahnya. Ayo Wajib. Itu akhirnya ia tidak ibadah, ia tidak menikah. Satu ketika ia pergi ke pasar beli keledai. Pian tahu keledai? Himar. Keledai itu ya keledai. Apa? Yang kayak kuda telinganya panjang tuh. Di sini nggak ada, di rumah tidak ada, Pak. Itu di Arab banyak itu. Tahu ya? Beli keledai betina dibawa pulang. Tapi tidak pernah dipakai. Biasanya orang itu dipakai untuk ngangkut-ngangkut, Pak, keledai ini. Ini enggak, ditaruh di rumah, dicancang saja. Satu ketika datang kawannya, dilihat, kau ini punya keledai, kemana-mana nggak pernah dipakai. Kesan apa? Jadi pemuda tadi, aku ini pengen ibadah kepada Allah, mengkhususkan hidupku mau tak habiskan untuk ibadah. Terus kaitannya apa dengan keledai? Nah itu dia. Aku ini nggak mau nikah. Takut nanti kalau punya istri suka dibentak-bentak istri, munyeng kepalanya. Jadi nggak mau nikah nanti, takut mengganggu ibadahnya. Akhirnya aku beli keledai. Maksudnya gimana? Ya kalau timbul syahwatku, aku masukkan ke keledai. Dikatakan temannya, itu haram saudaraku. Itu dosanya sama dengan berzina. Akhirnya apa? Nilai dosanya yang mengumpuli keledai tidak sebanding dengan banyaknya ibadah yang ia perbuat. Kenapa bisa begitu? Gara-gara tidak punya ilmu. Makanya belajar. Jangan puas menjadi orang yang tidak punya pengetahuan. Dan orang kalau berkaul dengan orang bodoh, ini kadang-kadang niatnya teman tadi bagus, tapi karena ia tidak paham, akhirnya apa? Niat yang bagus tadi nggak cocok, mencelakakan kita. Nggak bisa belajar. Minimal mustami, mendengar. Mendengar, Pak ya. Jangan sedikit, ampun maaf. Kalau ada ceramah dikit merasa tersinggung, itu nyinggung aku kayaknya. Kalau ada orang dikit-dikit gitu, itu orang yang sakit, Pak. Gitu. Ya, karena barang itu kalau kena luka itu, kalau kena cuka pedih, Pak. Kena jeruk pedih. Kenapa, Pak? Air pedih. Kenapa? Karena luka. Tapi tangan atau kulit yang tidak ada lukanya ya nggak pedih, biasa saja. Ini kan sakit. Jadi kalau pian tersinggung, kalau ada tersinggung kayak itu sakit berarti pian. Itu, Pak. Ini yang pertama, ilmu. Muhibban, menjadi pecinta. Kalau tidak bisa dengarkan juga minimal senang.
senang sama orang alim, senang sama orang yang menuntut ilmu, senang sama orang-orang yang hadir mau mendengarkan ilmu. Itu minimal. Jangan sampai yang kelima sudah ndak alim, ndak belajar, ndak mau dengar, senang saja enggak. Ini orang celaka. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ini yang menjadikan seseorang itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, du'ful iman. Sebab orang itu malas melakukan ketaatan kepada Allah dan ia sering jatuh kepada kemaksiatan karena lemahnya iman. Ya, iman ini kadang turun naik Bapak Ibu. Ketika ia tinggi tensinya, ia pun semangat beribadah kepada Allah. Tapi tatkala kadang-kadang lemah, mungkin karena ujian apa, timbul rasa malasnya. Hati-hati. Orang yang ninggalin sholat itu bukan berarti dia tidak tahu sholat wajib. Tahu nggak kira-kira Pak? Sholat wajib tahu. Tapi di waktu itu tensi keimanannya turun, akhirnya ia merasa itu sesuatu yang remeh. Akhirnya apa? Berapa banyak orang-orang yang ninggalin sholat? Ada nggak Pak orang ninggalin sholat? Banyak. Oh, banyak. Di sini ada? Banyak. Yang mana orangnya Pak? Maju ke depan Pak. Sholat sepi. Ini musibah. Iya. Kita bicara sedikit sholat lah. Sholat ini adalah sesuatu yang agung Bapak Ibu. Perkara yang sangat-sangat penting di dalam agama. Makanya Rasul mengatakan, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumil qiyamah as-shalah. Awal pertama nanti yang dihisab oleh Allah di akhirat itu salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih. Kalau salatnya bagus, baguslah semua amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Tapi kalau sudah salatnya rusak, salatnya hancur, salatnya ditinggalkan, maka amal-amal yang lainnya akan ikut menjadi rusak karenanya. Ini musibah akhir zaman yang mana Rasul mendengar langsung dari malaikat Jibril, sehingga beliau nangis pilu mendengar cerita ini. Apa? Bahwasanya umatnya di akhir zaman itu banyak yang ninggalin sholat. Rasanya yang diceritakan Jibril itu termasuk zaman-zaman kita Bapak Ibu. Rasul bertanya begitu. Jibril mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan ada pengganti setelah zaman ini, generasi yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang menyepelekan sholat, yang menyia-nyiakan sholat, dan mengikuti nafsu syahwatnya, sehingga mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi Rasul tanya, ya Jibril, umatku akhir zaman banyak ninggalin sholat kah? Enggih ya Rasulullah. Nangis beliau. Nangis Rasulullah pilu mendengar cerita ini. Apakah mereka begitu mudahnya ninggalin sholat? Benar ya Rasulullah. 1 dirham bagi mereka, demi duit sedikit saja, gawian sedikit saja, maka ia tinggalkan sholat. Jualan laris sedikit, sholat ditinggal. Kena dulu tuntungan ini, kapan lagi? Repot sedikit di dapur, tinggalin sholat. Capek sedikit badan, tinggalin sholat. Walhasil, berapa banyak perkara-perkara yang remeh menjadi sebab seseorang ninggalin sholat. Ini musibah. Dalam Isra Mi'raj ini diperlihatkan oleh Allah gambaran apa? Orang segolongan kaum yang dihancurkan kepalanya, diutuhin lagi sama Allah, dihancurkan lagi, dihantam batu lagi, hancur bahambur kepala, utuh lagi. Begitu seterusnya. Bertanya, siapa mereka ya Jibril? Ini golongan umatmu, gambaran umatmu ya Rasulullah. Mereka yang kepalanya berat diajak sholat, jadi dihantam kepalanya. Kalau pian mau daftar, masih ada lowongan Pak. Na'udzubillah walidzubillah. Ini kepala yang dihancurin. Kata ulama,
Karena ini sholat adalah ibadah yang kaitannya dengan akal. Selama ia itu masih sehat akalnya, wajib sholat. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu telentang. Tidak mampu bicara, membaca ayat dengan hati, dengan isyarat. Tidak mampu, ya sudah, selesai. Paling Pak Haji Sofyan yang ngomongkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu sudah. Jadi sama-sama disolati. Na'udzubillah, kalau sampai seumur-umur tidak ke masjid terakhir disolatkan orang saja. Na'udzubillah, ya billah. Musibah Bapak Ibu. Musibah. Tidak akan ada nilai kebaikan seseorang. Ini salah satunya. Jaga sholat kita, karena sholat kita untuk kita. Man taraka sholat al-asr, siapa orang yang meninggalkan sholat asar, maka dikatakan itu habita amaluh, maka hancur leburlah daripada segala amal kebaikannya. Tinggal sholat asar saja itu bisa menghilangkan pahala amal ibadah kita. Bagaimana kalau rutin 5 waktu ditinggalin? Na'udzubillah waliyadzubillah. Rasulullah katakan ancamannya diantaranya apa? Orang yang suka ninggalin salat, maka Allah angkat keberkahan rizkinya. Kerja mungkin hasil, tapi berkah nggak ada. Akhirnya kerjaan tuh, duit tuh nggak tahu kemana hilangnya. Sedikit, padahal hasil banyak, tapi habis-habis gitu, nggak ada nilainya. Kurang dan kurang, tidak membawa ketenangan. Ini apa? Dikarenakan ninggalin sholat. Allah hapus tanda kesolehan dari mukanya, maka ia tidak mendapat bagian doa kaum salihin setiap sholat. Ini salah satu di antaranya. Dan yang mengkhawatirkan, ketika ia nantinya mau meninggal juga, saat meninggal, kata Rasul, ia akan meninggal dalam keadaan kehausan yang luar biasa. Sampai dikatakan kalau lautan dikasih minum semuanya kepadanya, tidak seger, tidak hilang hausnya. Ia mati dalam keadaan kelaparan, dan ia mati dalam keadaan hina. Yang ditakutkan lagi, meninggalnya tercabut keimanannya. Ini yang paling mengerikan, Pak. Hidupnya mah Islam, dulu KTP-nya Islam, Pak, tapi ternyata karena ia meremehkan sholat itu, tercabut iman yang menjadikan ia keluar dari Islam, gabung sama rombongan orang-orang yang tidak Islam. Na'udzubillah. Jangan-jangan kita nggak tahu, Pak. Makanya kita taubat kepada Allah. Lalu ketika dikubur, orang-orang yang ahli ninggalin sholat, dikuburnya nanti siang malam dinyalakan api, Pak. Alhasil dipanggang siang malam, Pak. Kubur itu akan menghimpit dirinya sehingga akan bertabrakan tulang rusuknya. Lalu ia diberikan satu ular Syuja'ul Aqra yang akan senantiasa mematuk dia setiap saat di dalam kubur itu. Dan ketika ia kembali kepada Allah di hari kiamat, ia balik menghadap Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Allah beratkan hisabnya. Kalau sudah hisab berat, setengah mati. Dan kemudian Allah lemparkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka kita taubat kepada Allah, Bapak Ibu. Seandainya pernah di masa-masa lalu kita pernah ngeremehin sholat, ulun nggak tahu, Pak, dulu. Cukuplah yang masa lalu. Mari kita lihat ke depan. Masih mumpung ada umur kita, kita taubat kepada Allah. Kita kembali, kita kerjakan sholat dengan harapan dosa-dosa kita yang lalu itu diampuni Allah. Amin. Dan usahakan pula kita mengganti dengan sholat yang pernah kita tinggalkan. Gitu. Du'ful iman, lemahnya iman. Tahu perbuatan ini haram, tapi kadang-kadang kita lemah. Itu diantaranya kelemahan kita. Maka tingkatkan iman hadat, kuatkan iman kita dengan sering membaca Al-Quran, dengan memahami maknanya. Dengar hadis-hadis baginda Rasul, kemudian jadikan senantiasa berusaha beramal soleh, karena itu menguatkan keimanan. Kemudian pula yang ketiga, masih kuat ya Pak ini dengar? Ya 10 menit lagi lah, mudah-mudahan. Kalau kelebihan boleh nanti dikode kelawasan Pak, insya Allah nggak selesai lu tutup juga.
Yang ketiga adalah tulul amal, yang menjadi penyebab seseorang itu sering jatuh kepada maksiat karena tulul amal, panjang angan-angan, merasa jauh dari kematian, tidak mati-mati. Jadi kalau perasaan mati itu orang aku ini hanya 60 tahun, kayaknya umur ini 90 tahun, sudah 60 tahun hanyar jat. Naudzubillah ya billah. Kita nggak tahu kematian kita kapan. Orang yang tulul amal ini merasa matinya masih lawas. Sehingga apa? Seandainya orang yang demikian ini tahu, maka sesungguhnya kehidupannya ia hanya digunakan untuk kesenangan dunianya semata. Sampai apa? Ia semangat berlebihan di dalam dampaknya. Kalau orang itu berlebihan, kalau tulul amal itu biasanya timbulnya apa? Timbulnya akan berlebihan cinta kepada dunia. Jadi semangatnya urusan dunia, akhirat nggak ada semangatnya sama sekali. Naudzubillah waliyadzubillah. Sampai saat ini dikatakan engkau tidak bakal mati, itu sudah nggak bisa nambah lagi gawenya. Kenapa? Sudah full. Pokoknya sibuk benar dengan dunia. Tidak sempat lagi sholat, tidak sempat lagi puasa, apalagi baca Quran, berzikir, jauh dari itu. Na'udzubillah ya billah. Maka Rasul katakan, man tala amaluh sa'a amaluh. Siapa orang yang panjang angan-angannya, maka akan menjadi buruklah kelakuannya. Sukanya apa? Nunda taubat, nunda beramal. Aku kena sholat, kena gini, umur 50 tahun. Ini mumpung masih 20 tahun, puas-puasin dulu maksiat. Allah kan maha penerima taubat. Na'udzubillah. Iya, kalau sampai panjang umur, kalau mati duluan, adakah yang pian jamin kira-kira berapa tahun umur pian? Memang Rasul katakan umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Makanya yang sudah umur ini harus siap-siap. Rasulullah berapa Pak meninggal? 63. Berarti kalau ada malam ini yang umurnya 62 lebih 11 bulan, itu kalau menurut Rasulullah Pak bisa sebulan lagi Pak. Ini nggak nakut-nakuti Pak, tapi realita. Setiap kita pasti mati. Dan ketahui yang muda-muda, mati itu tidak milih yang tua. Berapa banyak orang-orang muda mendahului yang tua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mampu. Dan jangan sampai nantinya kematian kita menjadi satu penyesalan yang luar biasa. Ini kalau kita merasa jauh dari mati, berlebihan daripada apa? Menunda taubat, berlebihan cinta kepada dunia. Makanya kadang-kadang kebanyakan anak muda itu sukanya hura-hura. Ingat bahwasanya setiap saat kita ini berkurang umur kita, dan setiap apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa muda, apalagi sekarang akhir zaman, banyak tersebar di mana-mana daripada apa? Kemaksiatan yang merajalela. Pemuda-pemuda kita banyak yang jatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan kita merasa jauh dari mati. Makanya orang kalau merasa dirinya dekat dengan mati, itu insya Allah akan mau kembali kepada Allah. Coba aja. Dan umumnya di antara kita ini banyak yang begitu, tulul amal, semangat urusan dunia, lemes urusan akhirat, nggak ada semangatnya. Coba Fian kalau nggak percaya, orang kalau ingat mati semangat ya ibadah. Pas orang punya penyakit datang ke dokter, ujar dokter, Pak, penyakit pian menurut medis 1 minggu pian akan mati Pak. Itu 1 minggu sholat, Pak, yang biasa tidak pernah sholat bisa sholat, khusyuk pula, tertangis-tangis. Kenapa? Mau mati. Dan itu kepastian. Makanya jangan kita tunda ibadah kepada Allah. Ujar Syekh Abu Bakar bin Salim, la turji fil khairat ilal ghad. Jangan nunda-nunda amal sampai besok-besok. La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahad. Jangan-jangan besoknya datang tapi kalian sudah berada di dalam liang lahat. Mau apa?
Yang ada hanyalah penyesalan. Kemudian yang terakhir, aklul haram, yang menjadi sebab orang itu jatuh kepada kemaksiatan karena makanan yang haram. Makanan haram. Haram ini ada dua macam. Ada makanan haram karena memang zatnya haram. Ini kalau dimakan bahaya dunia, bahaya akhirat juga. Makan babi. Ini virus corona ini gara-gara salah makan nih Pak. Makan apa? Kelabang di sate, tikus dimakan, kodok dimakan, semua dimakan. Ini karena kerakusan manusia sehingga menjadikan dampak bahaya bagi mereka. Akhirnya ini sudah timbul di mana-mana musibah, penyakit, virus ini. Ini karena Pak, manusia yang rakus. Nggak cukup makan kambing. Kambing sudah enak nih makan tikus. Na'udzubillah wa'iyadzubillah. Ada juga haram. Zahirnya ini diantaranya juga minuman khamar, segala sesuatu yang memabukkan. Kalau sekarang macam-macam bentuk khamar. Ada sabu-sabu, ada ganja, ada morfin, ada pil koplo. Ada pil apa lagi Pak? Ya sudah itulah kawan-kawannya itu. Hati-hati, ini merusak. Khamar, al-khamru ummul khaba'is. Khamar ini adalah pangkal daripada dosa. Sehingganya kita sering mendengar bagaimana seorang dulu ahli ibadah yang dia ditipu oleh seorang wanita nakal. Diundang, dimasukkan rumahnya, dikunci pintu rumahnya. Ujar si perempuan tadi, kau tidak bisa keluar kecuali kau turuti daripada keinginanku. Apa? Kau pilih mana? Bunuh anak kecil ini? Oh, tidak bisa. Bunuh orang itu dosanya besar. Bisa dibunuh nanti, hukum Islam dibunuh Pak. Kalau tidak mau bunuh itu, ya sudah, zina sama aku aja dah. Dia orang nakal. Zina dosanya besar. Kalau begitu, sudah, minum khamar ini aja dah. Nah, khamar ini bisa dipikir-pikir agak kurang Bang, lumayan Bang. Akhirnya dia pun minum khamar. Telerlah dia, hilang kesadarannya, melihat perempuan tadi, timbul syahwatnya. Akhirnya ia pun berzina dengan perempuan itu. Masya Allah. Wah. Masya Allah ya. Apa? Kebayang Pian? Jangan dibayangin Pak. Masya Allah. Masya Allah ya. Kuat Masya Allah. Kemudian setelah itu timbul rasa takut melihat anak kecil, dibunuh anak tadi. Akhirnya Pak, tiga-tiganya dosa dikerjakan karena khamar tadi. Nah, khamar ini Pak, ya Allah, na'udzubillah, ya billah. Ini banyak daripada bahayanya. Khamar, orang tuh pengen jadi orang pinter, ini malah merusak akal pikiran dengan khamar. Orang kalau membiasakan khamar, biasa teler, itu akalnya berkurang, lama-lama gila. Sehingganya di zaman dahulu pernah dilihat Ibnu Abidun yang dia di Baghdad, seorang yang teler Pak, itu minum apa? Ia kamihnya ditandai, dibasuhkan mukanya, nawaitul wudu aja, air kamih dipakai wudu. Ya apa nggak gila katanya? Ini. Kemudian bahayanya lagi kalau orang sudah terbiasa dengan khamr ini, ia akan merusak ekonominya. Kalau sudah ketagihan Bapak Ibu beli sabu-sabu itu harganya nggak murah. Mungkin awal-awalnya ngapain ngurus saya, biar saja saya teler, kan saya sendiri yang dosa, ngapain ya kan tempat-tempatan. Iya, sekarang ketika seseorang itu kadang-kadang sudah kerja beuyuhan, dapat penghasilan gak seberapa, dibelikan itu, akhirnya keluarganya gak terurus. Iya, kalau sudah kerja. Kalau anak-anak muda sudah tidak punya duit, cari dompetnya ibunya, di mana dompet ibu nyimpan. Bisa hilang duit ibu tiap hari. Dikiranya ada tuyul, padahal anaknya jadi tuyulnya tuh. Sudah di situ orang tua kehabisan dana untuk ngasih jatah ini. Akhirnya apa? Ya tadi lirik punya tetangga. Malam ini ayam siapa bisa saya ambil nih?
untuk modal besok nih. Nah, ini bahayanya, merusak. Dan orang ketika di dalam perutnya ada khamr dan ia kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, maka kata Rasul, tidak berkumpul khamr dengan keimanan dalam diri seseorang. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini makanya hati-hati. Ada juga haram Bapak Ibu, barangnya halal, caranya nggak halal. Saya makan sate Bapak, ini sate kambing, cuman duitnya tadi hasil dari mencuri, sama saja. Jadi dua-duanya, barang halal caranya nggak halal, ini juga merusak. Makanya Rasul katakan, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Orang yang makanannya haram maka ia akan maksiat kepada Allah, mau tidak mau. Kenapa? Karena modal yang menggerakkan kekuatan dirinya itu barang haram, maka akan membawa kepada perkara-perkara yang haram. Jadi kalau diajak haram tidak usah diajari Pak, lancar. Bicaranya dikit-dikit yang haram, kakinya semangat jalan kepada yang haram, ngambil barang-barang yang haram, pandangannya haram, telinganya haram, semua yang haram. Kenapa? Karena ia kemakan barang yang haram. Nih. Dan perkara haram itu bahaya. Barang yang haram kata Rasul, man akalal haramata qalbuh. Siapa yang makan barang haram mati hatinya. Kalau sudah hati itu mati, maka ia akan susah untuk mendengarkan kebaikan. Dinasihati mental Pak, banyakan makan haram. Makanya hati-hati, jangan sampai anak cucu kita, anak istri kita termakan barang haram, karena itu akan mencelakakan bagi mereka. Kemudian pula orang yang makan haram atau juga minum khamr tadi, satu kali makanan, satu kali minuman, 40 hari tertolak ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 40 hari. Kalau makan sesuap 40 hari Pak, kalau sepiring. Kalau tiap hari, hati-hati, jangan sampai kita nekat. Kadang-kadang saking pengennya keburu sugih, bisnis yang halal, kelawasan, yang haram bebarang lah. Apa ini? Nah, sudah pelihara duit betinaan. Oh ya, menganakan duit, membungakan duit menjadi rentenir. Banyak. Ada Pak? Banyak. Oh banyak. Maaf. Kalau ada, alhamdulillah, kebetulan. Itu diampihi Pak, ampihi. Berat. Itu dalam Isra Mi'raj baginda Rasul menyaksikan seorang yang berenang di sungai darah yang kemudian mulut mereka dijejali dengan batu sampai sobek. Ketika hendak keluar situ dimasukkan lagi ke tengah, begitu keadaan mereka sehingga kembung perutnya. Ini karena mereka membiasakan memakan harta riba. Dan harta riba ini yang menjadi sebab seseorang itu bisa nafsu dengan apa? Mahramnya. Anak syahwat sama umaknya. Bapak syahwat sama anaknya sendiri. Kakek syahwat dengan cucunya. Na'udzubillah. Ini salah satu karena kemasukan barang riba tadi itu. Hati-hati. Dan yang paling mengerikan, orang-orang yang membiasakan makan haram ini amaliyahnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul ceritakan, ya Salim, kelak di akhirat ada orang yang mana ia datang menghadap Allah bawa amal besar-besar kayak gunung, tapi di hadapan Allah hancur lebur, tiada nilai di hadapan Allah. Siapa mereka ya Rasulullah? Saya takut jangan-jangan saya masuk dalamnya. Mereka orang yang sholat ya Salim, sholatnya sholat Pak. Mereka orang yang puasa, giliran puasa Ramadan puasa juga. Cuman ketika disodorkan barang haram di hadapannya, maka mereka tidak pakai pikir, duit ini ditolak sayang. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka kata Rasul, siapa orang yang tidak peduli dari mana ia memperoleh hartanya, maka Allah tidak akan peduli dari mana ia akan dilempar ke dalam nerakanya Allah. Tapi kita kembali kepada Allah. Sesungguhnya kita punya Tuhan Maha Pengampun. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap
Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat kumpulan majelis kita di malam hari ini berikan hati kita cahaya hidayah yang dengannya kita bisa kembali kepadanya, yang dengannya kita berharap kita senantiasa mendapat bimbingan dan tuntunannya di sisa umur kita. Kita isi umur kita dengan ketaatan-ketaatan yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkat daripada kemuliaan Rasulullah, Allah angkat segala wabah, penyakit dan musibah yang menimpa di negara kita ini, menimpa baik itu musibah, wabah, penyakit zahir atau yang lebih mengerikan lagi penyakit batin. Maka mudah-mudahan dengan semua ini Allah jadikan kita masuk orang-orang yang selamat, yang pada akhirnya akan mendapatkan daripada keridhaan Allah, radiyatan mardiyah. Ketika kita kembali kepada Allah, Allah ridha dan kita diridai Allah Subhanahu wa taala, yang sehingganya kita berharap Allah tidak mengharamkan mata kita memandang keindahan baginda Rasul. Kita bisa duduk di dalam majlisnya baginda Rasul bersama orang-orang yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata kurang berkenan, mohon ampun, maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.